coronavirus disease, penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Menyerang saluran pernapasan, mewabah di Indonesia dan dunia pada akhir tahun 2019. Gejalanya demam, batuk, pilek, tak bisa mencium aroma. Penyakit virus corona bisa menyebabkan kematian di penyakit yang lain. Untuk mencegah penyebaran virus corona, aktivitas kita dibatasi seperti belajar di rumah aja. Walaupun di rumah, kita tetap melakukan kebersihan dan hidup bersih dan sehat. Kita harus melakukan protokol kesehatan seperti 3M, mencuci tangan dengan air yang mengalir, menjaga jarak, memakai masker. Membaca adalah jembatan ilmu. Kita bisa menggunakan buku atau internet. Terima kasih. Setengah jam kemudian, langit sebelah timur ditutupi awan, mendung, pekat sekali. Sementara itu di sebelah barat matahari masih memancarkan sinarnya. Tidak lama kemudian langit sebelah barat pun bertutup. Awan hitam, angin berembus, hujan rintik-rintik. Makin lama hujan makin besar, disertai embusan angin dan yang sangat kencang. Selamat pagi buat Tonia, selamat pagi teman-teman. Hari ini aku mau bercerita tentang dua anak panda. Jadi pada suatu hari ada ibu panda yang sedang ingin mengasih makan kepada dua anaknya. Salah satu dari anak itu diberi biskuit, dan tetapi anak yang lainnya tidak diberikan biskuit, dan akhirnya ia menjadi marah dan ia mengganggukan anak satu yang diberikan. Dan pada suatu hari lagi ibunya ingin memandikan mereka berdua. Mereka berdua lari, tetapi anak yang dikasih biskuit kemarin pun tertangkap dan ia pun meminta tolong ke temannya. Temannya tidak ingin menolongkannya, dan akhirnya dua-duanya pun ketangkap dan dimandikan. Jadi pesan dalam cerita tersebut, jika kita mempunyai makanan, tidak boleh pelit dan harus berbagi kepada orang lain. Dadah. Halo teman-teman, aku akan memperkenalkan sebuah buku fabel pembangunan karakter kisah ini dari pada rumput. Pembuat cerita ini adalah Sabrina W.S. penerbit Bintang Kelas. Buku ini berisi banyak fabel, contohnya burung peniru dan suaranya, keledai dan usahanya, singa tua, dan masih banyak judul fabel lainnya loh. Pasti seru membacanya. Mari kita membaca. Teman-teman dan bandarnya, saya sudah membaca tentang kumpulan dongeng si Kancil, yaitu berjudul Hakim yang Cerdik. Ceritanya adalah buaya, kancil, dan kerbau. Buaya tertimpa pohon dan buaya ditolong oleh kerbau, tetapi buaya malah ingin memakan si kerbau. Lalu kancil pun datang. Kancil menyuruh mengulang kembali. Ternyata si buaya ditipu karena ingin menyelamatkan si kerbau. Pesan yang saya dapat dari cerita itu adalah
Saat ditolong, kita tidak boleh menyakiti yang sudah menolong kita. Kita harus berterima kasih pada yang sudah menolong kita dan menjadi teman yang cerdik seperti si kancil. Semoga teman-teman juga rajin membaca agar menambah ilmu dari buku yang kita baca. Sekian, terima kasih Bu Antonia dan teman-teman. Hai teman-teman, aku baru saja membaca buku yang berjudul Makan Siang Istimewa. Jadi di dalam buku ini ada seorang anak yang bernama Rio. Jadi anak Rio sering disuapi oleh ibunya. Tapi ibunya sedang sakit. Rio tidak berani membangunkan ibunya karena ibunya sedang sakit. Jadi Rio mencoba makan sendiri. Kalian jangan lupa membaca buku karena buku itu banyak manfaatnya. Kalian jadi bisa mengingat ilmu pengetahuan dan jadi pintar. Terima kasih ya teman-teman. Ingat, kalian harus membaca buku cerita biar kalian banyak ilmu dan menjadi pintar. Terima kasih ya teman-teman. Ingat ya. Terima kasih. Sekarang Celine akan menceritakan kisah Franklin dan adiknya. Franklin memiliki seorang adik yang bernama Harriet. Suatu hari, Harriet terjatuh di tanah berlumpur. Badannya menjadi kotor dan ia pun menangis. Franklin membujuk adiknya dengan meminjamkan boneka kesayangannya yang bernama Sam. Suatu hari, sang ibu mengajak kedua anaknya untuk berjalan-jalan di taman. Karena lelah, Harriet pun menangis dan rewel. Franklin terus berusaha untuk membuat adiknya berhenti menangis, bahkan sampai tertawa geli. Menjadi kakak adalah hal yang menyenangkan bagi Franklin. Ia suka membuat adiknya tertawa. Ada banyak hal yang bisa dilakukan, termasuk berbagi mainan yang disukai. Kita juga harus seperti Franklin yang menyayangi adik-adik kita. Terima kasih. Hidung anak nakal. Isi dari cerita yang saya baca adalah kebohongan yang dikatakan untuk menghindari sebuah masalah akan menciptakan lebih banyak masalah. Terima kasih. Halo teman-teman, hari ini saya akan menceritakan dongeng tentang melon dan semangka. Di dalam dongeng tersebut ada 4 pemeran, yaitu melon, semangka, dan buah naga, lalu buah-buah lainnya. Di hari yang cerah, buah naga mendatangi melon. Melon, senyummu manis ya. Mendengar perkataan itu, melon menjadi sombong. Lalu buah semangka mendatangi buah naga. Wah, ternyata semangka senyummu lebih manis dan segar daripada senyum melon ya. Iya, benar. Lalu mendengar perkataan itu, melon menjadi marah dan menyemprotkan kecap ke muka semangka. Akhirnya muka semangka menjadi kotor. Lalu buah naga marah kepada melon. Melon, jahat sekali kamu. Harusnya kamu menerima bahwa senyum semangka lebih manis daripada senyummu. Lalu melon menangis dan melon kembali mendatangi semangka. Melon meminta maaf kepada semangka dan membersihkan muka semangka. Akhirnya mereka berdua bersenyum bersama. Teman-teman, tetaplah tersenyum di saat keadaan apapun. Terima kasih. Halo Bu Antonia, saya mau membacakan puisi Corona. Corona, oh Corona, kau tak terlihat tapi kau menyebar ke seluruh negeri. Siapa yang tak kenal kamu? Semua mengenal kamu. Oh Corona, kamu virus nakal. Karena kami tidak bisa sekolah. Kami tidak bisa bermain. Kami tidak bisa bertemu
Bapak, Ibu guru, kami di rumah saja, tapi kami tidak takut padamu. Kami akan selalu menjaga kebersihan, rajin cuci tangan, pakai sabun, memakai masker, jaga jarak, agar kamu cepat pergi. Tapi kami tidak boleh menyerah. Kami tidak boleh putus asa. Untuk negara kita Indonesia, kita harus bergabung untuk melawan virus corona. Tuhan akan selalu melindungi kami. Terima kasih. Semuanya, hari ini saya akan bercerita tentang Barney pergi ke peternakan. Suatu hari Barney pergi ke peternakan bersama teman-temannya. Ia di situ memberi makan kuda, ayam, dan sapi. Lalu mereka pun selesai itu mereka pun pergi ke kebun untuk memetik jagung. Sesudah itu mereka pun memasaknya dan makan bersama. Terima kasih teman-teman. Ya, halo teman-teman. Hari ini aku sudah membaca tentang buku Bawang Merah dan Bawang Putih. Di sebuah desa ada seorang gadis yang bernama Bawang Putih. Ia tinggal bersama ibu tirinya dan saudara tirinya yang bernama Bawang Merah. Bawang Putih adalah gadis yang baik hati dan suka menolong. Tetapi ibu tirinya dan saudara tirinya tidak suka dengan sifat Bawang Putih. Suatu hari pangeran datang ke rumah Bawang Putih untuk menikahkan Bawang Putih. Tetapi ibu tirinya dan saudara tirinya tidak suka dengan Bawang Putih. Lalu mereka berbuat jahat kepada Bawang Putih. Tetapi pangeran sudah tahu mereka akan berbuat jahat, hingga mereka dihukum menjadi orang yang jelek dan bersisik ikan. Terima kasih. Sore Ibu Guru dan teman-teman. Hari ini saya akan menceritakan tentang cerita Doni dan burung kenari. Tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita tersebut: Doni, Raka, Rika, Ibu, Ayah, dan tentunya burung kenari. Mari kita langsung mulai ceritanya. Saat hari Minggu pagi, Ayah dan Doni bangun lebih pagi. Doni dan Ayah menyiram tanaman. Setelah itu, Ayah mengambil burung kenari kesukaannya. Ayah meminta Doni mengambilkan makanan burung. Tapi sayangnya makanan burung sudah habis. Lalu Ayah membeli makanan burung ke pasar. Lalu setelah itu Raka dan temannya yang bernama Raka bermain atau mengajak bermain Doni, bermain kelereng. Dan Rika datang membawa buah jambu. Lalu Doni meminta ibunya mengejus jambu yang dibawa Rika. Dan jus pun jadi. Saat mereka meminum jus, kicau burung kenari yang sangat nyaring terdengar sekali sampai telinga mereka. Lalu mereka pun menghampiri sarangnya dan mereka pun melihatnya. Raka bilang pada temannya agar diberi jambu. Lalu Doni mengambilkannya, memasukkannya ke sarang. Setelah itu burung kenari jatuh. Raka dan Doni bertengkar.
cukup sengit. Rika ingin mencoba menghentikannya. Doni berlari ke dapur. Doni bilang, Ibu, burung kenari kesukaan ayah jatuh. Lalu ibu pun menelpon ayah. Ibu bilang, ayah, burung kenari kesukaanmu jatuh, kata ayah. Ini ayah sudah di dekat rumah kok, jadi sebentar lagi ayah akan pulang, kata ayah. Lalu ayah pun datang. Ayah mengambil sangkar baru dan memberi air yang sudah dicampur obat. Ayah menjelaskan makanan yang baik untuk burung kenari. Doni, Raka, dan Rika mengakui kesalahannya. Tidak lama kemudian, burung kenari sudah mulai membaik. Nah, jadi mereka cukup senang, tidak terlalu sedih lagi karena tidak khawatir karena burung ayahnya Doni sakit. Moralnya adalah jika kalian memiliki hewan peliharaan, jangan memberi makannya asal. Jadi harus sesuai petunjuk dokter atau petunjuk orang tua. Dadah, terima kasih. Selamat pagi, Bu. Lois akan memvideokan tugas literasi dari sebuah cerita. Judul buku Dongeng Pembentuk Karakter Anak. Pengarangnya Lilis Hu dan Mira. Penerbitnya Tiga Ananda. Buku ini menceritakan tentang pembentuk karakter anak sejak ini yang disampaikan lewat beberapa cerita dongeng yang sangat menarik untuk dibaca seorang anak. Pesan moral buku cerita ini adalah mengajak anak berperilaku baik, mengajak anak berbelas kasih, mengajak anak berpikir positif, mengajak anak bekerja keras. Demikian Bu tugas literasinya, Bu. Terima kasih. Ekor kera yang mencuri pisang Pak Tani, dan kebetulan kancil ada di bawah pohon dan dilempari kulit pisang. Kancil memancing emosi kera dan menyuruhnya untuk melemparinya pisang. Lalu lama-kelamaan pisang yang ada di pohon itu habis dan kera tersadar bahwa dia telah ditipu. Jadi kita tidak boleh terpancing emosi karena akan merugikan diri sendiri. Jadi teman-teman, Kisah seekor ular dan tikus. Di sebuah hutan hiduplah seekor ular dan tikus. Ular yang kelaparan ingin meminta makan kepada tikus, tetapi tikus mengejeknya. Lalu ular marah dan pergi untuk mencari makanan. Tetapi timbulnya si ular ingin memakan tikus. Tetapi kata tikus kepada ular, jika engkau ingin memakan aku, engkau akan hidup sendirian di hutan ini dan tidak mempunyai teman. Tikus dan ular menjadi sahabat. Halo, selamat pagi Bu. Nama saya Kenny, dari kelas 3A. Tanpa menjelaskan ini saya ingin menceritakan buku cerita yang berjudul Sate Netao. Tokohnya yaitu
bernama Tao. Isi ceritanya yaitu Tao adalah seorang petani yang rajin bekerja. Ia tinggal bersama ibunya. Lalu di desa mereka mengalami kekeringan sehingga ibu Tao meninggal karena kecapaian dan kelaparan. Lalu Tao pun sangat sedih dan ia tertidur selama 3 tahun. 3 tahun kemudian ia terbangun dan langsung mengajak teman-temannya membuat paip untuk mengalirkan air ke sawah. Lalu mereka berhasil membuat paip itu. Pesan dari cerita ini yaitu pekerjaan seberat apapun, jika lakukan gotong royong dan sungguh-sungguh, akan pekerjaan menjadi lebih ringan dan hasilnya akan memuaskan. Sekian, terima kasih. Hanya buku. Membaca buku adalah suatu bagian dari hidupku. Aku menyadari dari membaca aku bisa mendapat pengetahuan dari hidupku. Tetapi kebiasaan ini terkadang membuatku sial karena aku membaca dimanapun aku berada hingga pada besok harinya. Hari itu aku hampir tertabrak di jalan. Mengapa kita harus membaca buku? Buku adalah jendela dunia. Banyak ilmu yang kita dapat di sana. Teman-teman, mari kita membaca buku di tempat yang aman dan baik. Lewat buku ini, aku membaca mendapat ilmu. Kisah cat yang hilang. Libur sekolah telah selesai. Hari ini anak-anak sekolah sudah mulai masuk. Ibu guru bilang, "Selamat pagi." Anak menjawab, "Pagi, Bu." Ibu guru berkata, "Hari ini ada pekerjaan prakarya, akan membuat kalender ulang tahun." Pada saat itu anak serempak pada nyariin cat, tetapi pada waktu itu dilihat di lemari ternyata cat warnanya nggak ada. Akhirnya anak-anak pada nyariin ke kelas yang lain. Terus anak-anak pada putus asa nyari sana sini. Ternyata cat warnanya disimpan di ruang cap-capan sekolah. Lalu dia mengasihi cat warna kepada anak-anaknya. Halo, hari ini saya akan bercerita tentang Jack dan pohon kacang. Di sebuah desa, hiduplah seorang pemuda yang bernama Jack dan ibunya. Pada suatu hari, Jack akan menjual sapinya ke pasar. Lalu ia bertemu dengan kakek tua. Lalu Jack menukar sapinya dengan biji ajaib. Lalu ibunya marah dan membuang biji ajaib itu ke depan halaman rumahnya. Kemudian Jack melihat ada pohon yang tumbuh menggapai awan. Jack
memanjat dan ia melihat istana raksasa. Ia mencuri 3 kali. Saat ketiga kalinya, raksasa itu mengetahui bahwa Jack telah mencuri. Dan Jack dikejar oleh raksasa. Dan sesampainya Jack di tanah dan raksasa itu belum sampai, Jack mengambil kapak dan segera menebang pohon itu, dan raksasa itu jatuh ke tanah dan mati. Lalu Jack tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Pesan moral dari cerita ini adalah janganlah mencuri barang milik orang lain. Saya akan menceritakan tentang buaya yang serakah. Tokohnya yaitu buaya, bebek, kambing, dan gajah. Inti dari cerita ini adalah seekor buaya yang mencari mangsa untuk dimakan karena sudah 3 hari tidak makan. Ia dibilang serakah karena tidak puas dengan mangsanya yang kecil. Buaya mau memakan mangsanya yang dagingnya banyak, tetapi buaya bukan mendapat mangsanya yang dagingnya banyak. Malahan ia mati karena diinjak oleh gajah. Yang dikira buaya akan mengenyangkan perutnya. Pesan dari cerita ini, kita tidak boleh serakah. Terima kasih. Hai teman-teman, hari ini kita akan membaca tentang rambut panjang Alika. Alika sangat menyukai rambut pendek ibunya ketika masih muda. Dia pun mencoba menggunting sendiri rambutnya, tapi jadi terlalu pendek dan berantakan. Agar rambutnya tetap terlihat panjang lagi, Alika mencoba memakai sayur-sayuran di kepalanya, tetapi tidak ada yang cocok. Alika menjadi sedih. Ibu yang kaget melihat rambut Alika menjadi pendek, membantu Alika dengan memakaikan bando di kepala Alika. Alika sangat menyukai dan tidak bersedih lagi. Nah, teman-teman, kita harus berhati-hati ya. Tidak boleh bermain dengan gunting. Sekian dan terima kasih. Teman-teman, kali ini saya bakal menceritakan kisah batu menangis. Pada zaman dulu, hiduplah seorang suami istri. Istrinya hamil dan akhirnya melahirkan bayi yang bernama Putri. Pada suatu hari ada badai-badai yang membuat sifat Putri menjadi pemalas dan jelek. Putri pun menjadi dewasa dan menjadi pemalas bersolek. Kerjanya cuma bersolek. Suatu hari Putri sama ibunya ingin berbelanja di pasar. Pasarnya sangat jauh hingga mereka butuh untuk melewati desa-desa yang lain. Di tengah perjalanan Putri ketemu sama pemuda. Pemudanya berani untuk menanyakan padanya, "Halo, siapakah namamu?" kata pemudanya.
Namaku Putri, jawab Putri. Lalu pemudanya bilang lagi, kamu akan kemana? Putri menjawab, aku hanya berjalan-jalan saja. Habis itu pemudanya jawab lagi, oh ya, benarkah dengan perempuan itu? Siapakah dia? Jawab Putri, dia bukan siapa-siapa, dia hanya pembantuku. Lalu Putri mendapat perhatian dari pemuda-pemuda. Selalu ditanya siapakah perempuan yang menggetimu itu. Putri selalu menjawab, itu pembantuku. Ibunya pun menangis karena Putri seperti itu. Ibunya berdoa, ya Tuhan, kenapa anakku tega seperti itu? Berilah pelajaran kepadanya, sambil menangis. Habis itu Putri tiba-tiba menjadi batu dari kaki. Lalu Putri bilang, ibu, apa yang terjadi pada diriku? Lalu ibunya menggeleng kepalanya sambil menangis dan berkata seperti ini, tidak Tuhan, tidak seperti ini. Hanya berilah pelajaran sifatnya biar dia jadi baik lagi. Habis itu Putri pun menyadari kesalahannya, tapi itu sudah terlambat. Pesan moral dari ceritanya, jangan durhaka sama mama dan papa. Dadah guys. Aja, relax, fokus. Velociraptor adalah binatang karnivora. Nah, karnivora artinya pemakan daging. Ada banyak binatang seperti velociraptor, seperti macan, harimau, singa, dan ular. Velociraptor mempunyai cakaran yang kuat dan tajam. Mereka bisa membunuh mangsanya dari 1 meter. Velociraptor lebih kuat memburu bersama velociraptor yang lain. Kalau mereka memburu bersama, mereka bisa membunuh binatang yang lebih besar dari mereka. Dah. Siput dan kancil. Pada suatu hari, seekor siput menantang si kancil untuk lomba lari. Ini berawal saat dan siput berebut buah, dan siput tidak mau dianggap hewan yang berjalan lambat. Dan lomba pun dimulai, dan siputlah yang memenangkan pertandingannya. Dan kancil yang cerdik curiga pada si siput yang curang dalam pertandingan, dan ternyata hal tersebut dibongkar si kancil agar si siput jujur dan bekerja lebih keras. Siput pun menyesal dan mereka saling memaafkan. Terima kasih. Halo, sekarang saya akan menceritakan tentang Lalang belajar meladang. Pada suatu hari hiduplah 2 ekor belalang. Yang satu bernama Bella dan yang satu lagi bernama Lalang. Mereka memiliki sifat yang berbeda. Bella dan Lalang memiliki ladang di bukit. Bella rajin berladang, Lalang malas. Suatu hari Lalang kehabisan makanan. Dia kelaparan. Bella memberikan makanan untuknya. Lalang semakin menjadi malas. Lalang menjadi sadar dan rajin berladang. Lalang berterima kasih kepada Bella karena sudah mengajarkan Lalang berladang. Itu saja, terima kasih. Saya Sensei. Sekarang saya akan menjelaskan tentang buku yang berjudul Kuman. Apa itu kuman?
Buku ini menceritakan tentang kumpulan teman yang sedang bermain di taman. Lalu salah satunya terluka. Untungnya ada dokter yang sedang duduk di halaman tersebut. Dokter itu membantu teman tersebut. Lalu teman tersebut dibawa ke klinik. Kata dokter, jika kuman tidak dibersihkan, maka akan menjadi sarang kuman. Tempat yang disukai oleh kuman adalah tangan, kata dokter. Lalu mereka mencuci tangan. Mereka menjadi bersih. Lalu mereka meminta maaf satu sama lain. Lalu selesai. Perkenalkan, nama saya Felicia, kelas 3A. Saya mau menceritakan tentang semut dan kakatua. Pada suatu hari, burung kakatua menjatuhkan dedaunan di atas istana semut. Raja semut pun menjadi marah. Raja semut pergi untuk mencari burung kakatua. Tiba-tiba ada dentuman keras. Mereka keluar untuk melihat. Kemudian ternyata gunung berapi yang berada di dekat mereka sedang meletus. Untungnya kerajaan mereka baik-baik saja berkat dedaunan yang dijatuhkan oleh burung kakatua. Mereka pergi untuk mencari burung kakatua dan berterima kasih. Kebetulan burung kakatua berada di sana. Mereka mengucapkan terima kasih kepada burung kakatua. Dia pun berkata, kita hidup memang harus saling tolong-menolong. Terima kasih. Hai Felicia, saya akan menceritakan dongeng fabel yang berjudul Singa dan Tikus. Pada suatu hari di tengah hutan, singa yang lapar bertemu dengan seekor tikus. Singa tersebut ingin memakan tikus tersebut, tetapi tikus mengibah dan memohon agar singa tidak jadi memakannya. Singa merasa kasihan. Lalu singa tersebut melepaskan tikus tersebut. Tikus merasa berutang budi dan berterima kasih karena itu dilepaskan. Tikus berkata, suatu hari nanti dia akan menolong singa jika dalam kesulitan. Pada suatu hari, tikus sedang berjalan-jalan di tengah hutan. Tiba-tiba, tikus mendengar auman singa yang sedang kesakitan. Ternyata singa terjebak di dalam perangkap pemburu. Tikus segera berlari menyelamatkan singa dengan cara menggigit jaring hingga putus. Akhirnya singa bisa keluar dari jaring perangkap pemburu. Singa merasa berterima kasih kepada tikus. Akhirnya mereka menjadi sahabat yang baik, sahabat bersama yang saling menolong walau mereka berbeda.